Halo semuanya, salam sehat selalu. Oke, ketemu lagi dengan saya di mata kuliah Psikologi Abnormal 2. Setelah teman-teman lulus dari Psikologi Abnormal 1, teman-teman akan ambil mata kuliah Psikologi Abnormal 2. Dan kebetulan di Psikologi Abnormal 2 ini, saya akan belajar bersama kalian selama 14 pertemuan ke depan untuk memahami gangguan-gangguan yang lain. Kalau di abnormal 1 kita sudah belajar tentang gangguan-gangguan yang dialami oleh anak dan remaja, di psikologi abnormal 2 ini kita akan belajar gangguan-gangguan psikologis yang dialami oleh orang dewasa. Gitu. Tapi sebelum kita masuk ke materi pertemuan pertama, kita lakukan orientasi kuliah dulu. Orientasi kuliahnya ini saya izin untuk coba membagikan screen Velanya. Media kita, platform kita untuk belajar masih sama, jadi kita tetap pakai Bella, teman-teman. Jadi teman-teman juga sudah saya enroll di Bella. Selamat datang di kelas online psikologi abnormal. Nomor kontak saya ada di sana. Jadi teman-teman kalau ada apa-apa bisa kontak saya di 0857 sekian-sekian itu. Kemudian deskripsi mata kuliahnya adalah mata kuliah ini itu mencakup terkait dengan kita belajar nanti kalau di abnormal 1 kan kita membahas tentang perilaku-perilaku abnormal anak dan remaja, ya kalau gitu kita melanjutkan itu. Psikologi abnormal 2 kita melanjutkan apa yang sudah kita bahas di abnormal 1, baik itu terkait dengan definisi, tapi bedanya adalah nanti yang ini adalah subjeknya penyakit-penyakit atau gangguan jiwa yang dialami oleh dewasa gitu. Nah, kita nanti akan belajar tentang definisi, kriteria diagnostik yang digunakan, etiologinya apa, epidemiologinya bagaimana, berapa banyak, terus habis itu penanganannya gimana, baik itu prevensi maupun intervensi semacam itu. Kita akan belajar tentang itu. Nah, buku yang digunakan untuk Psikologi Abnormal 2 ini ada Abnormal Psikologi, bukunya Nevik juga boleh banget, bukunya Alfie Wiesel boleh, tapi buku wajibnya ya pasti itu DSM 5 dan juga PPDGJ gitu. Mungkin kalau di Abnormal 1 saya sudah pernah membagikan link pedoman diagnosa. Kalau nanti teman-teman lupa ya, nanti tak bagikan lagi pedoman diagnosanya. Ya, ini soft file-nya di SM, nanti saya bagikan lagi gitu. Terus jurnal-jurnal yang lain. Nah, harapannya ketika nanti teman-teman selesai ambil psikologi abnormal 2 ini, teman-teman bisa menguasai 6 hal ini. Mulai dari pengertian, terus habis itu bentuknya gimana, gejalanya gimana, etiologinya gimana, gimana cara mencegahnya, gimana cara ngobatinya, terus habis itu etikanya bagaimana, semacam itu. Jadi itu harapan kita ketika kita sudah selesai ambil psikologi abnormal 2. Nah, untuk jadwalnya, ini jadwalnya agak berbeda nih. Jadwal perkuliahan di psikologi abnormal itu, nih teman-teman. Jadi untuk pertemuan 1 sampai 7, kita nanti sama sih modelnya juga sama dengan mata kuliah psikologi abnormal 1 kemarin, tapi bedanya adalah di sini nanti teman-teman yang akan menjadi narasumbernya, teman-teman yang akan menjadi mentornya gitu. Karena saya rasa di abnormal 1 saya sudah cukup banyak menjadi mentor dan menjadi narasumber. Jadi di abnormal 2 ini nanti teman-teman yang akan menjadi mentor di setiap pertemuannya, semacam itu gitu. Dan ini sudah saya bagi juga gitu. Untuk pertemuan 1 sampai 7 kita bahas tentang anxiety disorder, mood, schizophrenia, OCD, trauma, disosiatif, somatic symptom. Kemudian pertemuan ke-8 kita bahas personality, sleep wake disorder, sexual dysfunction.
terus substance related and addictive disorder, kemudian feeding eating, neurokognitif, sama asesmen perilaku abnormal. Nah, media pembelajarannya kita bisa menggunakan handout, kita bisa menggunakan video yang diupload di YouTube, semacam itu. Kemudian prosesnya kita bisa menggunakan forum diskusi sama Zoom Meet. Nah, Zoom Meet-nya saya minta tolong teman-teman untuk perhatikan. Ada 4 jadwal Zoom meeting dari 14 kali pertemuan kita di psikologi abnormal, yakni di pertemuan pertama, kemudian di pertemuan kelima, kemudian di pertemuan ke-8, dan di pertemuan ke-12, macam itu. Nah, untuk tugasnya, jadi selain tugas kalian sebagai mentor, juga di setiap pertemuan juga akan ada tugasnya sendiri gitu. Nah, tugasnya ini bisa berupa kuis post-test terkait dengan materi yang diberikan, materi pertemuan itu, kemudian ada 1 minute speak up, kemudian ada analisis kasus, dan juga ada infografis. Nah, infografis ini terkait dengan temanya tertentu gitu. Begitu juga dengan 1 minute speak up. 1 minute speak up-nya juga terkait dengan tema tertentu. Jadi lebih khusus sih temanya. Kalau semester lalu kan 1 minute speak up-nya masih temanya kan masih terserah teman-teman gitu. Tapi nanti di 1 minute speak up di abnormal 2 nanti ini saya lebih minta khusus kita hanya bahas masalah ini saja gitu. Jadi 1 minute speak up-nya semacam itu. 1 minute speak up-nya berapa kali nih? Ada 1, 2. Oh, cuma 2 kali kok. Di UTS sebelum UTS 1 kali, kemudian di setelah UTS 1 kali. Kemudian infografisnya juga lebih spesifik, jadi teman-teman langsung bisa infografis nanti bagaimana, nanti rincian tugasnya akan ada di setiap pertemuan itu gitu. Oke, itu terus habis itu penilaiannya sama dengan mata kuliah saya yang lain, bobotnya sama. Jadi entah itu tugas, UTS, bobotnya sama 50% semua. Kemudian SAS dan STS-nya juga 50%, kemudian di NAS-nya 100 gitu. Nah, aturan lain yang perlu teman-teman perhatikan adalah ini. Pastikan teman-teman hadir dengan mengklik submit attendance, kemudian pelajari dan pahami materi, perhatikan jadwal Zoom, ada 4 jadwal Zoom, kemudian ada tugas. Terus perangkat pembelajarannya teman-teman bisa akses di sini kontraknya, dan jangan lupa untuk presensi submit attendance gitu. Nah, sebelum kita masuk ke materi 1, saya ingin menjelaskan tentang tugasnya, karena tadi saya bilang di depan kan saya ingin teman-teman menjadi mentor gitu kan. Nah, saya ingin teman-teman menjadi mentor bagi teman-teman lainnya gitu. Nah, jadi gini, aturan tugasnya ketika presentasi ini sih. Jadi ada 3 aturan tugas. Ada tugas membuat file presentasi, kemudian ada tugas ketentuan presentasi sering. Jadi ada tugas ketentuan tugasnya. Yang pertama, uraian tugasnya gini, mahasiswa membuat video presentasi mengenai salah satu topik. Nah, topiknya itu antara pertemuan 3 sampai 11. Terus habis itu pilihan topiknya saya yang menentukan, maaf, itu hak prerogatif saya. Jadi saya menentukan topik dan siapa yang menyampaikan topik itu. Terus habis itu yang perlu digarisbawahi adalah ini bukan tugas kelompok gitu. Jadi ini adalah tugas individu. Jadi masing-masing mahasiswa membuat PowerPoint-nya masing-masing. Saya tidak perlu membuat makalah. Jadi yang perlu teman-teman buat hanya PowerPoint terkait dengan materi yang akan teman-teman presentasikan gitu. Jadi teman-teman hanya bikin PowerPoint, nggak perlu bikin makalah, dan itu adalah tugas individu, bukan tugas kelompok. Jadi masing-masing orang menjadi mentor bagi teman-temannya, membuat video semacam yang saya buat semacam ini, kemudian nanti dibagikan di Bella gitu. Jadi ini adalah tugas individu, bukan tugas kelompok. Jadi masing-masing orang, walaupun nanti pembagian temanya sama, tapi masing-masing orang memiliki video dan PowerPoint-nya sendiri-sendiri, tidak menjadi satu gitu. Kemudian pada pertemuan ketiga, jadi setelah tugas pada pertemuan pertama ini kan saya pembagian kelompok, pada pertemuan ketiga, jadi pada pertemuan ketiga 3 minggu dari sekarang itu tugasnya dikumpulkan. Jadi file presentasi, PPT-nya dikumpulkan, dan video presentasinya dikumpulkan melalui Google Drive, diberikan nama presentasi abnormal 2, presentasi _abnormal 2 _ namanya mahasiswa, di dalam folder, kemudian
tolong diberikan akses alamat email saya itu kelas.robik@gmail.com. Aksesnya cuma lihat aja. Anything can edit. Jadi saya sebagai editor, dosen sebagai ini. Jadi anyone on the internet with this link can edit. Jadi saya sebagai editor, kemudian link itu yang dikumpulkan di Bella, link sharing Google Drive-nya gitu. Nah, ini adalah materi pembagiannya. Pembagiannya antara minggu 1 sampai minggu 14 itu ini pembagiannya. Jadi ini pembagiannya. Oke, pembagiannya gini teman-teman. Jadi pertemuan ketiga ini ada Riris dan Maria, pertemuan keempat ada ini bisa dibaca sendiri sih. Jadi itu pembagian tugasnya dan nanti ketika di Zoom saya ingatkan lagi sih. Itu dan ingat teman-teman ini bukan kelompok, jadi teman-teman bisa kerja sendiri, bikin PPT sendiri, bikin video sendiri. Kemudian nanti diuploadnya sendiri, walaupun temanya sama. Nah, itu. Nah, kemudian tanggung jawab lain yang sesuai dengan kelompoknya adalah mahasiswa yang mendapatkan jadwal presentasi itu memiliki tanggung jawab untuk menjawab pertanyaan mahasiswa lain di forum diskusi pada pertemuan tersebut. Gitu. Semacam itu. Nah, ketentuan file presentasinya adalah ini. Jadi ada 4 poin yang perlu ada di dalam file presentasi kalian, mulai dari pengertian, gejala, etiologi, dan bagaimana penanganannya. Itu saja. Cuma 4 poin sih. Filenya dikumpulkan dalam bentuk PPT atau PDF, terserah teman-teman. Kemudian setelah teman-teman bikin file presentasi, teman-teman bikin video presentasi seperti yang saya lakukan semacam ini. Jadi bikin video presentasi, terus formatnya bisa MP4, terus habis itu nanti saya akan melakukan penilaiannya dari video presentasi tersebut. Begitu, itu tugasnya teman-teman belajar menjadi mentor bagi teman-teman yang lain. Kalau saya lihat sih ketika di psikologi eksperimen, beberapa yang bikin video sudah cukup bagus menjelaskannya, sebagai mentornya sudah cukup bagus. Nah, saya ingin mencobakan ke angkatan kalian semua. Gimana kalau teman-teman jadi mentor? Begitu. Itu overview mata kuliah untuk psikologi abnormal ini sudah. Kemudian kita kembali ke pertemuan 1. Jangan lupa untuk submit attendance karena 10% ininya. Kemudian kita ke pertemuan 1 ya. Kalau misalnya nanti terkait dengan orientasi kuliah ada yang ditanyakan, teman-teman bisa tanya. Oke, kita ke materi pertemuan pertama. Saya tak minum dulu. Nah, materi pertemuan pertama ini kita bahas tentang anxiety disorder. Anxiety disorder, kemudian tugasnya adalah quiz post test. Gitu. Kalau misalnya bahas anxiety itu, menurut teman-teman seperti apa? Anxiety itu kan bahasa Indonesianya kan cemas ya. Nah, cemas itu sama dengan takut nggak? Kalau misalnya, aduh, aku cemas, aku takut kena COVID gitu, atau aduh, aku cemas, aku takut kena COVID. Nah, cemas sama takut sama nggak? Kalau ada kalimat semacam itu. Sekarang kan lagi zaman-zamannya COVID nih. Aduh, aku cemas, aku takut kena COVID, kamu jangan deket-deket aku. Gitu. Nah, yang membedakan cemas sama takut itu apa? Beda atau sama? Cemas sama takut itu sama nggak? Gitu. Kemudian ada persamaannya nggak? Terus boleh nggak sih kita cemas? Cemas itu sifatnya itu maladaptif nggak sih? Atau normal nggak sih orang cemas itu? Kalau nggak cemas ya wajar Bu, cemas itu orang ya semuanya takut bakal kena COVID gitu. Nah, gimana kadarnya itu
Ini yang nanti akan kita bahas di gangguan kecemasan atau anxiety disorder gitu. Nah, sebenarnya gini teman-teman, takut vs cemas. Jadi takut itu adalah apa namanya? Kondisi peringatan yang itu merupakan tanggapan dari ancaman yang serius yang diketahui terhadap kesejahteraan seseorang. Kalau cemas itu adalah kondisi peringatan atau alarm yang menanggapi perasaan ancaman yang nggak jelas gitu. Nah, jadi aduh aku cemas itu nggak jelas, tapi aku takut kena COVID. Nah, COVID itu jelas. Jadi kalau aku takut kena COVID, itu kan ancamannya kan jelas. Ada virus COVID gitu kan yang mengancam, itu takut. Tapi kalau cemas, itu ancaman atau bahayanya itu nggak jelas. Apa yang dicemaskan gitu. Terus habis itu, kamu jangan deket-deket sama aku lah. Memangnya penyebaran COVID itu lewat tatap muka, lewat tatap mata, semacam itu. Nah, semacam itu cemas. Jadi cemas itu adalah bahaya yang nggak jelas, bahayanya masih belum terdefinisikan. Dan kadang-kadang bahayanya itu irasional bagi beberapa orang. Makanya yang menjadi disorder itu adalah anxiety, bukan fear. Kalau fear memang wajar, semua orang itu pasti memiliki emosi takut, gitu. Tapi cemas itu kadang-kadang orang itu kadang-kadang apa namanya, kadang-kadang cemasnya nggak jelas. Maka itu yang menjadi disorder atau yang menjadi gangguan kejiwaan itu adalah cemasnya, bukan takutnya. Gitu. Nah, persamaannya apa? Persamaannya adalah ini, ciri fisiologis yang ditunjukkan antara kedua sifat ini, antara cemas dan takut ini, ciri fisiologisnya sama. Orang takut itu juga deg-degan, orang cemas juga deg-degan. Terus orang takut itu juga keringat dingin, orang cemas juga keringat dingin, itu sama. Tapi pada dasarnya kalau cemas kita masih nggak jelas, kita ini apa yang dicemaskan itu kadang-kadang nggak jelas bahayanya, dan kadang-kadang gitu aja dicemasin gitu. Nah, rasa takut dan cemas ini memang merupakan suatu apa? Kalau di Freud kita kenal dengan defense mechanism. Nah, rasa takut dan cemas ini adalah mekanisme kita untuk fight or flight. Nah, biasanya cemas dan takut ini adalah ketika kita flight, ketika kita lari, supaya kita mendapatkan kesejahteraan atau kita berada dalam kondisi yang equilibrium atau kondisi yang seimbang. Begitu. Nah, kapankah rasa cemas ini menjadi, berarti cemas itu boleh dong Bu, kalau cemas itu adalah kondisi mekanisme alam bawah sadar kita untuk melindungi diri, boleh, orang boleh merasa cemas, orang boleh merasa takut. Tetapi yang tidak boleh adalah ketika rasa cemas ini menjadi disorder, ketika rasa cemas ini sudah mengganggu mengganggu aktivitas dan mobilitas kita sebagai manusia pada umumnya, gitu, itu akan menjadi disorder dan itu yang tidak boleh gitu. Nah, itu yang tidak boleh dan itu yang menjadi gangguan gitu. Jadi do you feel anxiety? Ya, Bu Robi pernah merasa cemas nggak? Oh, sering. Bu Robi pernah merasa cemas? Ya, sering pernah merasa cemas gitu. Nah, ketika kamu merasa cemas itu kamu menunjukkan physical simptomnya ini. Jadi physical simptomnya adalah kadang-kadang tidak bisa tidur, terus habis itu kalau misalnya mau ada kuliah nggak konsentrasi, terus habis itu detak jantung meningkat, increase heart rate, terus habis itu mengalami ketakutan, kadang-kadang berkeringat, itu adalah physical simptomnya, sama dengan takut. Nah, risk faktornya atau faktor resiko orang yang mengalami kecemasan, orang dalam kondisi yang bagaimana sih yang rentan mengalami cemas, yang memiliki resiko tinggi mengalami cemas adalah orang yang mengalami financial difficulties, mengalami kesulitan secara finansial, kondisi ekonominya kurang. Terus orang yang pemalu, mereka kadang-kadang memiliki rasa cemas yang jauh lebih tinggi. Ini belum disorder loh ya. Kita belum bahas disorder loh, kita baru bahas anxiety saja loh, belum disorder. Kita baru bahas anxiety saja, belum anxiety disorder. Orang pemalu itu kadang-kadang memiliki cemas yang jauh lebih sering. Terus fear of failure, orang yang faal angst, orang yang takut gagal, itu kadang-kadang juga memiliki kecemasan yang jauh lebih tinggi. Terus habis itu bad news, kadang-kadang mereka dengar bad news, terus habis itu menjadi cemas. Terus habis itu
dramatic event. Jadi ketika kita melihat sesuatu yang dramatik, bukan drama Korea, tapi ketika kita melihat sesuatu yang dramatik yang menyentuh hati, itu kita menjadi cemas semacam itu. Itu cemas yang wajar dan biasanya kalau misalnya itu tidak cemas, itu malah dipertanyakan. Lah, kenapa kok dipertanyakan? Logikanya begini, orang yang mengalami financial difficulties terus habis itu dia nggak cemas, itu malah dipertanyakan. Loh, orang mengalami kesulitan finansial kok malah nggak cemas? Ya harusnya kan cemas, sehingga dia memiliki mekanisme untuk bertahan, untuk survive, untuk resilient, semacam itu kan. Nah, ini cemas yang normal. Nah, cemas yang normal itu biasa diatasi dengan bagaimana? Bisa diatasi dengan bisa diatasi dengan kita sendiri gitu. Bisa diatasi dengan kita melakukan komunikasi, kita melakukan positive thinking, karena ketika misalnya kalau kita cemas karena bad news gitu ya, kita harus positive thinking, kita nggak boleh overthinking gitu. Kemudian kita bisa pakai psikoterapinya self psikoterapi dulu, kemudian kita juga bisa physical activity, jadi kita melakukan aktivitas fisik, olahraga, renang, nge-gym, fitness, semacam itu, dan juga kita bisa meditate. Itu kalau cemasnya yang belum menjadi disorder. Nah, terus kalau misalnya cemasnya disorder itu gimana? Nih, cemas yang disorder adalah ketika merupakan penyakit mental yang itu ditandai sama ketakutan dan kekhawatiran yang itu tidak bisa dikontrol dan kadang-kadang tidak realistis. Gitu. Itu adalah anxiety. Nah, anxiety disorder. Lah, untuk membedakannya ini, perbedaan antara anxiety normal, anxiety pada orang normal sama anxiety pada orang yang mengalami gangguan. Jadi, orang cemas itu wajar. Tetapi yang tidak wajar adalah ketika ini menjadi disorder gitu. Nah, perbedaannya adalah ini teman-teman. Ketika cemas ini hanya menjadi rasa cemas atau emosi cabang dari emosi takut, reaksinya normal terhadap sesuatu. Tetapi terus habis itu dipicu memang karena ada stresornya, ada penyebabnya. Terus pasti itu akan berlalu. Jadi cemas itu ya sudah cemas, habis itu nanti akan berlalu. Dan ini biasanya menjadi motivasi. Dan kalau misalnya ini cemasnya bisa diredakan dengan cara relaksasi. Tapi kalau disorder, ini kadang-kadang cemasnya itu tiba-tiba dredeg, tiba-tiba jantung itu berdetak lebih kencang. Padahal nggak ada penyebabnya nggak jelas gitu. Nah terus habis itu selain dredeg, terus habis itu ditunjukkan ke gejala fisik, misalnya berkeringat, sakit kepala, dan sebagainya. Dan biasanya waktunya itu lama. Terus habis itu mengganggu aktivitas kita, mengganggu mobilitas kita. Terus sulit diatasi, dan biasanya memang harus ke profesional. Begitu. Tapi ini kamu jangan overdiagnose ya terhadap diri sendiri ya. Oh berarti kalau gitu aku sudah disorder neuropik gitu. Kamu jangan overdiagnose sama dirimu sendiri ketika membaca ini gitu. Tapi kamu perlu aware gitu. Nah, tipenya cemas yang menjadi disorder ini ada 6 teman-teman. Jadi ada yang pertama ada generalized anxiety disorder, gangguan kecemasan umum, kemudian ada specific phobia, kemudian ada panic disorder, ada obsessive compulsive disorder, ada post traumatic stress disorder. Jadi itu 6 tipe gangguan kecemasan, yang mana nanti hari ini kita akan belajar ke 6-6-nya ini. Cepat aja ya. Oke. Nah, anxiety disorder itu disebabkan karena apa sih? Karena ini biasanya karena ada neurochemical di otak. Jadi aktivitas neurochemical di otak yang itu mengendalikan emosi. Jadi bagian serotonin sama non-adrenalinnya itu nggak seimbang. Jadi neurochemical bagian serotonin sama noradrenalinnya itu tidak seimbang sehingga mereka emosinya menjadi up and down gitu. Nah, itu ada kelainan neurochemical, terus habis itu ada trauma sehingga traumanya itu membahayakan jiwa dan kadang-kadang muncul secara tiba-tiba trauma itu. Kemudian kadang-kadang juga disebabkan karena mengkonsumsi obat terlarang atau alkohol gitu. Itu bisa menyebabkan gangguan kecemasan.
Oke, nah kita bahas ke tipe yang pertama dari gangguan kecemasan. Tipe yang pertama adalah generalized anxiety disorder. Generalized anxiety disorder ini adalah gangguan kecemasan umum yang biasanya umum dialami ketika. Nah, kok umum berarti normal dong, Bu? Enggak normal. Enggak normalnya karena apa? Karena orang yang mengalami GAD adalah ketika mereka tidak bisa mengontrol rasa cemasnya. Jadi, kalau orang cemas pada umumnya itu bisa dikontrol dan percaya bahwa ini akan berlalu, tetapi ketika orang mengalami GAD, adalah mereka yang kekhawatiran itu tidak bisa dikontrol. Jadi ketika kekhawatiran itu muncul dan dia tidak bisa mengontrol itu dan itu tumbuh menjadi kekhawatiran-kekhawatiran lain, bercabang menjadi kekhawatiran-kekhawatiran lain gitu. Jadi someone with generalized anxiety disorder worries a lot about normal situation to feel in control. Jadi ketika ada normal situasi, dia mengkhawatirkan itu. Jadi ini analoginya itu kayak gini. Ini adalah suatu normal situasi. Normal situasinya adalah misalnya ini ujian. Ujian itu kan normal dijalani oleh mahasiswa kan. Ujian itu normal dijalani oleh mahasiswa atau presentasi lah. Presentasi itu kan normal dijalani oleh mahasiswa. Nggak mungkin mahasiswa nggak presentasi. Ini normal situasinya, normal situasi tanggung jawab mahasiswa adalah presentasi dalam tugas gitu. Normal situation. Tapi orang yang mengalami GAD, generalized anxiety disorder, mereka mengalami kekhawatiran, aduh, aku nanti presentasi gitu. Nah, kekhawatiran terkait dengan presentasi ini memunculkan kekhawatiran lain, masalah-masalah lain yang biasanya nanti malah bercabang lagi ke masalah-masalah yang lain. Misalnya contohnya gini, oke, pada pertemuan ketiga Riris sama Maria itu presentasi. Nah, Riris khawatir, aduh, aku presentasi di pertemuan ketiga gitu kan. Di pertemuan ketiga presentasi, gimana kalau misalnya aku bikin presentasinya nggak lancar? Ini satu, aku nggak siap tentang materi ini. Ini adalah worst case skenario-nya. Jadi skenario terburuknya itu aku nggak siap sama materi, aku nggak punya buku. Nah, problem-problem yang lain misalnya gini, gimana kalau misalnya nanti aku bikin videonya salah, terus misalnya ini, gimana nanti kalau aku diganggu teman. Nah, kekhawatiran ini bercabang ke kekhawatiran lainnya. Misalnya kalau aku nggak siap sama materinya itu kan khawatir. Berarti problemnya adalah gimana nanti kalau misalnya aku dimarahi Bu Robi, gimana nanti kalau misalnya aku diketawain sama teman-temanku, gimana nanti kalau misalnya ini, gimana nanti kalau misalnya ini. Nah, semacam itu kekhawatiran itu bercabang terus padahal normal situasinya gitu. Itu orang yang mengalami generalized anxiety disorder. Jadi kondisi normal dikhawatirkan kemudian nyabang menjadi kekhawatiran-kekhawatiran lain. Overthinking. Nah, generalized anxiety disorder, teman-teman bisa baca bahwa ini adalah rasa cemas atau khawatir yang berlebihan dan itu nggak bisa dikendaliin. Jadi nggak bisa dikontrol. Dibilangi sama temannya, sudahlah, nggak usah khawatir, everything is gonna be okay, gitu kan. Dibilangin gitu itu ya nggak mempan gitu. Nah, ada tiga poin dari diagnostik kriteria dari DSM-5 dari GAD, yakni yang pertama adalah excessive anxiety and worry. Jadi ada kecemasan dan kekhawatiran yang berlebihan. Itu tandanya. Terus yang kedua adalah difficult to control the worry. Jadi yang mana kekhawatiran dan kecemasan itu sulit banget untuk dikontrol. Dan yang ketiga, paling tidak memenuhi 3 atau lebih dari gejala ini. 6 gejala ini, paling tidak mengalami 3 atau lebih dari gejala ini. Itu kata kunci dari diagnostik kriteria dari generalized anxiety disorder. Gitu. Nah, gejalanya ini teman-teman. Teman-teman bisa baca sendiri. Ada secara psikologis dan juga secara fisik. Secara psikologis itu cemas, resah, gak tenang, tegang, uring-uringan gitu. Nah, kalau fisiknya ya keringetan, sakit kepala, nggak bisa tidur, mual-mual, gitu. Keringatan sudah. Nah, ini sih
Kita coba self assessment ya, self assessment terkait dengan generalized anxiety disorder. Ini kan excessive, ini kan sudah. Nah, terus generalized anxiety disorder itu bahasanya ya anxiety kecemasan about everyday things. Jadi semua itu dicemasin gitu loh. Apapun dicemasin. Jadi levelnya mulai dari mild, dari ringan sampai yang severe, yang berat. Nah, kalau misalnya teman-teman mau ngisi kira-kira aku mengalami GAD nggak sih? Ini saya ada generalized anxiety disorder skill-nya, ada tujuh apa namanya? 7 simptom yang teman-teman alami selama 2 minggu. Ini kalau misalnya feeling nervous, anxious, ini apakah teman-teman mengalami? Kalau not at all itu berarti enggak. Terus beberapa hari itu 1, lebih dari more than half the days itu bisa skor 2, terus habis itu hampir setiap hari teman-teman bisa kasih skor 3. Nah, kalau misalnya ini ditambah, jadi ini ditambah jumlahnya berapa, teman-teman bisa mencetak di sini gitu. Nanti teman-teman sharing ketika di forum diskusi ya, hasilnya gimana. Gitu. Itu kalau misalnya teman-teman mau self assessment aku menderita GAD atau enggak. Tapi jangan over diagnose. Oke, penyebabnya GAD ini disebabkan karena bisa karena KDRT, bisa karena bully, bisa karena trauma, bisa karena ini tadi sama, karena ada neurochemical di otak yang tidak seimbang, bisa karena faktor keturunan, bisa karena jenis kelamin. Nah, jadi ini risk factor for generalize-nya adalah genetic predisposition. Jadi orang tuanya individu yang orang tuanya mengalami GAD atau gangguan kecemasan yang lain biasanya diturunkan. Kemudian ada brain chemical-nya serotonin sama noradrenalinnya yang tidak seimbang karena itu adalah neurotransmitter yang berkaitan dengan emosi sehingga emosinya up and down. Kemudian family background-nya kalau mereka memang berasal dari keluarga yang dibesarkan dengan pola asuh dengan anxiety, ya kemungkinan mereka akan lebih tinggi. Kemudian social influence, jadi pengaruh media sosial itu juga menciptakan orang insecure. Nah, orang insecure itu bisa mengalami kecemasan yang GAD gitu. Kemudian ada lifestyle faktor. Jadi memang gaya hidupnya yang memang tidak gaya hidupnya yang memang tidak sehat secara mental sehingga mengalami kecemasan ini. Gaya hidup tidak sehat, gaya hidup yang penuh tekanan. Jadi orang yang bekerja di bawah tekanan kemungkinan mengalami GAD. Gitu. Terus penanganannya yang bisa dilakukan, kita bisa melakukan medikasi kalau misalnya teman-teman ke SPKJ, teman-teman akan dikasih antidepresan, biodiazepam sama pregabalin. Terus untuk psikolog kita bisa melakukan psikoterapi dan kita bisa self help-nya dengan kalau psikoterapi yang biasa digunakan adalah CBT sama REBT, jadi menggunakan kognitif. Self help-nya kita bisa menggunakan relaksasi dan meditasi. Gitu. Itu untuk GAD. Terus ini ada salah satu tips kalau misalnya kalian ini salah satu self help yang bisa dilakukan ketika teman-teman mengalami GAD yakni social coping, pakai social coping cerita sama teman, terus habis itu cari komunitas gitu, terus habis itu kita pakai emotional coping, bisa melakukan relaksasi dan juga physical coping, melakukan aktivitas atau kegiatan lain. Itu GAD, kemudian yang kedua adalah fobia. Nah, subtipe anxiety disorder yang kedua adalah fobia. Fobia, saya rasa teman-teman sudah paham ya tentang fobia ini. Fobia adalah ketakutan yang ekstrim dan irasional terhadap sesuatu. Nah, fobia ini diambil dari bahasa Yunani, Greek word, jadi phobos yang artinya takut. Gitu. Nah, fobia ini ada 2, dibedakan menjadi 2, yakni ada spesifik fobia dan sosial fobia. Spesifik fobia adalah mereka Pripun, Mbak?
Aman, saya bikin rekaman video ajar. Gimana, Pak? Oh, saya pakai Zoom aja, Pak. Oh iya, nanti saya coba, Pak. Makasih, Pak. Oke, kita lanjutkan ya. Apa namanya? Tadi ada fobia ada dua, yakni spesifik fobia sama sosial fobia. Nah, spesifik fobia ini adalah ketakutan yang spesifik terhadap sesuatu. Biasanya takut sama darah, takut sama jarum suntik, takut sama kucing, sama hewan-hewan, semacam itu spesifik fobia. Kalau sosial fobia itu takut kepada ini apa namanya? Sesuatu yang sifatnya sosial. Jadi situasi sosial, mereka takut dalam berinteraksi secara sosial, semacam itu. Gitu, terus next. Nah, spesifik fobia, jadi ini teman-teman bisa baca sih, ini adalah prevalensinya, epidemiologinya, antara 7,9 sampai 15% orang itu biasanya mengalami spesifik fobia. Bropik mengalami spesifik fobia enggak? Ya, ada sesuatu spesifik fobia yang saya alami gitu. Nah, biasanya perempuan itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki. Perempuan memiliki rasio yang jauh lebih tinggi mengalami spesifik fobia dibandingkan dengan laki-laki. Nah, terus habis itu case-nya itu yang severe itu biasanya spesifik fobia yang severe itu 21, terus yang moderate 30, yang mild atau ringan itu 48, semacam itu. Nah, biasanya ini beberapa spesifik fobia yang dialami. Ada akrofobia, terus habis itu opidiofobia, ada aerofobia, ada sinofobia, ada macam-macam fobia sih gitu. Terus spesifik fobia yang paling umum dialami itu adalah pada hewan, pada darah, pada alam, pada situasi, dan yang lainnya. Nah, terus habis gitu environmental factor. Nah, biasanya fobia ini itu sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Kalau misalnya faktor lingkungannya mendukung orang untuk mengalami fobia, ya mereka akan susah untuk sembuh gitu. Tetapi ketika mereka didukung oleh lingkungannya untuk bisa survive, ya mereka akan bisa bertahan dan mungkin spesifik fobianya bisa sembuh gitu. Terus yang bisa dilakukan adalah terapinya adalah bisa pakai exposure in vivo, bisa flooding, terus habis itu EMDR, imaginary exposure, ada sistematik desentisasi, jadi ada sistem desentisasi sistematik, kemudian ada virtual reality. Jadi ya memang harus dihadapkan pada ketakutannya. Itu kalau fobia. Oke, nah ini behavioral approach, jadi pendekatan behavioral ketika seseorang mengalami fobia. Teman-teman ingat kasusnya Little Albert? Jadi Little Albert yang dia sekarang sudah sampai takut dengan warna putih. Nah, ini adalah pendekatan behaviornya. Nah, sebelum dikondisikan itu ketika sebelum dikondisikan. Jadi 1-2 adalah respon ketika belum dikondisikan ya. Jadi ketika mendengar suara keras, ini unconditional stimulus. Jadi ketika ketika bayi mendengar suara keras, itu kan terus habis itu kaget, menjadi takut. Itu responnya. Itu respon alami bayi. Nah, tetapi ketika ini ada netral stimulus. Netral stimulusnya itu adalah ketika dia ketemu sama tikus. Dia ketemu sama tikus nggak ada ketakutan gitu. Tetapi ketika dikondisikan, ketika dia pegang tikus kemudian dikasih suara keras, nah kemudian dia menjadi lihat tikus aja menjadi takut. Nah, ini adalah kisahnya Little Albert yang sekarang menjadi fobia terhadap warna putih pun dia juga menjadi fobia begitu. Nah, etiologinya disebabkan karena apa sih gitu?
Disebabkan karena yang pertama pengalaman traumatik semacam ini. Ini adalah pengalaman traumatik ketika dialami masa kecil sehingga nanti besarnya menjadi takut gitu. Kemudian yang kedua perubahan fungsi otak, neurochemical tadi. Sama seperti yang anxiety disorder yang lain, jadi ada serotonin sama noradrenalin itu, neurotransmitter itu berperan banget. Kemudian ada genetik, keturunan, sama faktor lingkungan. Oke, penanganannya bisa pakai psikofarmako, bisa pakai flooding itu tadi. Jadi memang harus dihadapkan kepada sumber ketakutannya, dibanjiri sama sumber ketakutannya. Bisa pakai terapi perilaku kognitif, CBT, bisa pakai desensitisasi sistematis, bisa pakai hipnoterapi dan juga modeling. Kalau anak kecil sih bisa pakai modeling sih, di model, oh ini lo nggak takut, nggak apa-apa. Gitu. Oke, yang ketiga adalah panic disorder. Panic disorder adalah gangguan panik, panic attack. Jadi ketika ada seseorang yang tiba-tiba muncul, jadi ada serangan panik yang tiba-tiba muncul, yang itu bisa di mana saja dan bisa berulang kali semacam itu. Jadi yang sebenarnya ini adalah normal, tapi menjadi normal ketika panik ini menjadi membahayakan dan itu berulang-ulang. Teman-teman bisa lihat video ini. Saya bisa muter video ini enggak ya? Teman-teman bisa lihat video ini sih. Ini video tentang panic disorder. Oke. Silakan kalau mau sign up ke Osmosis. Oke, itu gambaran singkat tentang panic attack. Nah, jadi panic attack itu adalah gangguan panik yang munculnya secara tiba-tiba dan itu berulang-ulang bisa dimanapun dan kapanpun. Wow. Nah, panik itu normal nggak sih Bu? Gitu. Normal. Orang nggak panik. Orang kalau misalnya ada bahaya terus nggak panik itu ya nggak normal. Tapi paniknya adalah paniknya itu dia adalah tegangannya tinggi terus gitu loh. Itu adalah yang panic attack. Jadi ini bedanya. Ini figur antara seseorang ketika menghadapi stres, orang yang panik sama orang yang kalem atau orang yang normal gitu ya. Orang yang calm, relaxes. Orang yang panik ketika mereka mengalami stres, mereka tegangannya tinggi terus sehingga mereka mengalami panic attack. Tapi kalau orang yang normal, ketika mereka mengalami stres, mereka ya stres aja, tapi normal aja sampai nggak kena serangan panik gitu. Itu. Nah, tanda-tandanya apa? Tanda-tandanya seperti yang sudah dibilang di video tadi, ada sweating, dizziness, terus habis itu increase deg-degan, terus habis itu kadang-kadang mengalami sakit, terus habis itu kadang-kadang dingin, kadang-kadang panas, terus habis itu demam, semacam itu. Jadi lebih ke gejala fisik. Nah, yang paling sering ada di film-film adalah ketika mereka terkena serangan panik, mereka sering hyperventilation. Jadi mereka susah nafas gitu, sehingga perlu adanya kantong udara. Kalau teman-teman nonton film Korea, saya sering nonton film Korea sih. Jadi kalau teman-teman nonton film Korea kan, ketika mereka terkena serangan panik kan mereka sering hyperventilation kan. Jadi mereka perlu kantong kertas untuk mengontrol nafasnya, semacam itu. Gitu. Terus ini cycle-nya. Jadi ada lingkarannya.
Dan itu makanya kenapa kok panic attack ini terjadi berulang-ulang, karena ketika ada kecemasan kemudian muncul panic attack, kemudian muncul lagi ketakutan yang lain, kemudian lebih lagi terus habis itu ketakutannya menjadi berlebihan, kemudian ada muncul lagi panic attack. Nah, semacam itu. Makanya ini menjadi siklus dan munculnya berulang-ulang gitu. Sakno yo orang-orang yang kena panic attack ini. Penyebabnya ada dua, neuropsikologi sama fisiologis. Neuropsikologi sama genetik atau hereditas. Sama seperti gangguan kecemasan yang lain. Capek aku jelasin. Terus habis itu ini, panic attack itu bisa juga dipicu sama faktor-faktor. Jadi ada yang stres. Kalau misalnya kita lagi stres, kita bisa mungkin kena serangan panik. Terus habis itu riwayat kesehatan juga bisa. Ada kejadian traumatik juga iya. Terus ada kejadian yang dramatis misalnya ditinggal lagi pas sayang-sayangnya, itu kan dramatis toh. Itu juga mungkin bisa mengalami serangan panik, terus habis itu ditinggal orang yang sangat dicintai. Nah, semacam itu juga panik. Terus mungkin karena mengkonsumsi kafein sehingga detak jantung meningkat sehingga menimbulkan panik. Terus memiliki riwayat kekerasan fisik atau seksual, atau mungkin dulu mengalami child abuse atau sexual abuse semacam itu juga mungkin bisa terkena gangguan panik. Oke, next penanganannya adalah bisa pakai psikofarmako sama dengan penanganannya yang di atas itu. Psikofarmako, relaksasi, CBT sama REBT. Nah, terus habis itu gangguan kecemasan yang lain adalah OCD. OCD, kita nonton video lagi ya. Say now. Oke, itu OCD, gangguan yang selanjutnya. Gangguan selanjutnya tentang OCD, anxiety disorder type yang lain. OCD, obsessive compulsive disorder, ada dua kata, obsesif dan kompulsif. Jadi ini merupakan gangguan mental yang menyebabkan penderitanya itu melakukan melakukan sesuatu itu berulang-ulang karena khawatir gitu. Obsesifnya, jadi kan ada dua ya, obsesif sama kompulsif. Obsesif itu ada di pikirannya, obsesi terhadap sesuatu gitu, terobsesi itu ada di pikiran. Jadi ada pikiran, ide atau impuls yang terhadap sesuatu. Obsesi akan kebersihan, obsesi akan kesempurnaan, obsesi akan kebersihan, kesempurnaan, kecantikan, ya semacam itu obsesi akan menjadi yang terbaik semacam itu. Nah, kompulsif itu adalah perilaku atau tindakan mental yang berulang karena begitu terobsesi terhadap kebersihan sehingga mereka bisa berperilaku kompulsif. Jadi karena sangat terobsesi terhadap kebersihan, mereka bisa berperilaku kompulsifnya adalah cuci tangan berulang-ulang, mandi berlama-lama, gosok gigi berkali-kali, semacam itu. Tujuannya adalah untuk mengurangi kecemasan sebenarnya, tapi itu adalah orang yang sudah mengalami disorder. Begitu. Nah, ini prevalensinya, jadi 1,9 sampai 3,1 orang itu mengalami
pernah mengalami episode obsesif kompulsif paling tidak 1 kali. Pria jauh lebih rendah dibandingkan dengan wanita. Jadi 1% pria mengalami episode OCD, 1,5 pada wanita. Nah, kategori OCD yang paling umum itu adalah ini membahayakan orang lain, terus sexual and religious. Jadi ada yang kalau seksual ya bisa sampai hypersex, kalau religius itu ya religius banget, alim banget sampai ke fanatik begitu, karena begitu terobsesi terhadap agama, yang satu begitu terobsesi terhadap kepuasan seks, yang satu begitu terobsesi terhadap agama, kemudian itu mengecek berulang kali, ngecek sudah belum ya gitu, kemudian hoarding, menimbun, terus habis itu simetris. Ini harus tertata rapi, misalnya potong wortel aja itu harus sama ketebalannya, semacam itu. Ini paling umum terjadi di antara usia ini. Terus komorbid. Nah, OCD ini ada gangguan penyerta juga, yakni depresif, fobia sosial, penyalahgunaan alkohol, agorafobia, terus habis itu bipolar. Oke, subtipenya sudah ini sih tadi, ini sama subtipe dari obsesif kompulsif itu ada 5. Jadi contamination, obsession with cleaning compulsion. Jadi memiliki terobsesi akan kebersihan sehingga takut banget terkontaminasi sesuatu. Kemana-mana kalau sekarang kemana-mana bawa hand sanitizer nggak apa-apa sih ya, karena memang zamannya lagi ada virus gitu. Nah ini sangat amat gitu, sampai cuci tangannya itu sampai tangannya itu kasar dan berdarah semacam itu. Kemudian ada perilaku hoarding itu menimbun, jadi menimbun sesuatu. Katanya bilangnya nanti eman-eman kalau misalnya nggak kepake, eman-eman nanti barangkali sesuatu nanti akan digunakan gitu. Terus habis itu symmetris obsession with ordering compulsion, jadinya memiliki obsesi terhadap sesuatu harus simetris, harus sama gitu. Jadi sesuatu itu harus sama. Misalnya saya ini kan wajahnya nggak simetris ya. Nah ini harus simetris, berarti harus begini. Nah ini sudah sama, oh belum, berarti harus dibelah tengah gitu, semacam itu simetris dengan obsesinya itu ordering. Jadi harus urut, harus sama, harus simetris gitu. Terus habis itu obsession without visible compulsion. Jadi punya obsesi saja, biasanya obsesi terhadap kesempurnaan, obsesi terhadap high function, high achievement. Jadi pencapaian yang tinggi semacam itu, sama harm obsession with checking compulsion. Jadi selalu mengecek semacam tadi gitu. Nah, sainsnya, OCD sainsnya ini ada ini teman-teman. Jadi selalu ngecek, terus habis itu menjauhi ini, nah macam-macam ini. Bisa teman-teman baca sendiri. Kecil-kecil soalnya, saya males baca. Jadi need to check the same thing over and over. Jadi selalu mengecek hal yang sama. Inability to break routine. Jadi kalau misalnya ada rutinitas yang itu tidak sesuai, dia tidak bisa. Jadi harus rutin semacam itu. Itu adalah orang-orang OCD. Terus siklusnya OCD ini ada obsesi. Jadi ada obsesi di pikirannya. Jadi di pemikirannya itu ada obsesi, kemudian muncul kecemasannya. Karena obsesinya ini menjadi semakin kuat sehingga muncul kecemasan. Kemudian kemudian kecemasan yang sangat kuat itu ditunjukkan dalam perilaku kompulsif, berulang kali ngecek, berulang kali memeriksa, kemudian ini diulangi lagi. Jadi relief from their anxiety. Jadi diulang-ulang lagi. Jadi siklusnya semacam itu. Gitu. Nah, yang menyebabkan OCD itu apa sih? What causes OCD? Ada tiga faktor resiko yang menyebabkan orang mengalami OCD. Yang pertama faktor genetik. Jadi orang yang memiliki keturunan OCD atau gangguan kecemasan yang lain bisa mengalami OCD. Yang kedua adalah brain structure. Jadi memang mengalami kelainan di otak. Kemudian yang ketiga adalah lingkungan, faktor lingkungan atau environment gitu. Oke. Nah, ini adalah ketika memang si brain structure-nya mengalami OCD, ini adalah perbedaan
antara otaknya orang normal sama otaknya orang OCD. Nah, bagian orbitofrontal cortex, bagian orbitofrontal cortex itu orang normal. Ini kan bagian yang mengintegrasikan antara informasi sensori, decision itu adalah pemecahan masalah, antisipasi, reward, punishment kan. Nah, otaknya orang orbitofrontal cortex-nya orang OCD itu mereka mengalami defect, errornya di sini. Kemudian juga ada mengalami error di bagian cingulate gyrusnya, gyrusnya mengalami gangguan. Nah, orang normal ini kan terkait dengan emosi responnya. Nah, kalau misalnya gyrusnya orang OCD, ini gyrus kan lebih ke perasaan jijik, cemas, guilty, semacam itu. Kemudian caudate nucleusnya juga mengalami masalah, orangnya mereka takut akan gagal, semacam itu. Kemudian basal ganglianya juga. Jadi ini adalah kontrol terhadap gerak, terus habis itu pemikiran sama judgment. Judgment itu pengambilan keputusan ya. Nah, jadi ada 4 bagian otak yang kalau misalnya ini mengalami gangguan, mereka bisa menderita OCD. Gitu. Oke, terus habis itu ini adalah treatment yang bisa dilakukan ketika seseorang mengalami OCD. Yang pertama pharmacological treatment. Jadi kalau misalnya farmakologikalnya itu kalau OCD-nya masih ringan, kita bisa kasih escitalopram, paroxetin, sertralin, fluvoxamine, fluoxetine, sama clomipramin. Jadi kita bisa menggunakan itu. Kalau misalnya sudah agak tinggi, moderate, kita bisa kasih citalopram sama mirtazapin gitu. Kemudian ini yang kita tidak bisa kasih karena kita bukan SPKJ gitu. Nah, kita bisa kasihnya psikoterapi. Ya, ini pakai cognitive behavioral therapy, exposure and response prevention. Gitu. Terus yang terakhir ada post traumatic stress disorder gitu. Nah, kita nonton video lagi. Post traumatic stress disorder, gangguan stres pasca trauma. Oke, begitu. Itu yang PTSD, post traumatic stress disorder, gangguan stres pasca trauma. Jadi post traumatic stress disorder ini pasti dialami ketika seseorang setelah mengalami kejadian traumatik, bisa perang, bisa bully, bisa pelecehan seksual, semacam itu. Jadi mereka mengalami PTSD, gangguan stres pasca trauma, kondisi kejiwaan yang dipicu karena kejadian tragis pada masa lalu atau yang pernah disaksikan. Misalnya menyaksikan orang yang dibunuh, semacam itu. Atau mengalami bencana alam, tsunami, terus gunung meletus, semacam itu juga bisa mengalami post traumatic stress disorder. Gitu. PTSD ini adalah gejala-gejalanya. Jadi
gejala-gejalanya. Avoid thinking of the trauma. Jadi avoid thinking of the trauma. Jadi mereka menjauhi ketika berpikir tentang trauma itu, kejadian yang dianggap traumatik itu, avoid talking. Jadi mereka berpikir aja nggak mau, apalagi ngomong gitu. Terus lebih mudah takut. Terus habis itu mengalami negatif mood. Terus negative thinking. Terus always on guard, jadi mereka selalu melindungi diri, terus habis itu avoiding a place, jadi menghindari tempat yang itu menjadi pemicu, terus menghindari aktivitas yang itu memicu, kadang-kadang flashback seperti yang dikatakan di video tadi, ada, terus habis itu nggak bisa konsentrasi, kadang-kadang kalau misalnya sudah klimaks banget biasa menyerang orang, terus habis itu loss of interest, nggak punya ketertarikan hidup atau ketertarikan lain, terus feeling guilty atau shame, jadi merasa bersalah, merasa malu, terus habis itu kadang-kadang mungkin mengalami gangguan substance abuse, penyalahgunaan zat juga, terus mengalami gangguan tidur dan kadang-kadang mimpi buruk atau nightmare atau bad dreams gitu. Terus diagnostiknya ini ada yang sudah sama sih, sama kayak ini tadi sih. Jadi hampir sama, terus habis itu disebabkan karena apa? Karena ada pengalaman yang stressful, ada trauma, ada mental illness, ada family history juga. Risk faktornya adalah memang mengalami trauma yang berkepanjangan, long lasting trauma, childhood sexual abuse, mengalami kekerasan seksual pada saat anak-anak, terus ada mungkin pada saat anak-anak mengalami child abuse yang lain, terus habis itu mengalami mungkin ada beberapa yang mengalami trauma ketika mereka di militer perang gitu, terus habis itu kekurangan support sistemnya nggak ada, terus melihat orang disakiti itu bisa juga mengalami PTSD gitu. Gitu. Penanganannya bisa pakai CBT sama bisa pakai EMDR, Movement Desensitization and Reprocessing. Jadi pakai EMDR mata. Ini bukan arah mata gitu. Terus habis itu pakai exposure terapi penyingkapan. Jadi tujuannya supaya dia lebih bisa menghadapi dan menerima kejadian traumatis itu, dan pakai terapi kelompok bagi orang-orang yang mengalami kejadian traumatis yang sama, misalnya bencana alam, semacam itu bisa. Gitu. Terus copingnya yang bisa dilakukan adalah habiskan waktu bersama orang-orang, jadi jangan sampai sendiri orang yang PTSD, bisa olahraga, bisa meditasi, bisa writing journal, terus bisa konseling, juga bisa mengubah gaya hidup. Gitu. Nah, itu dari PTSD, dan mungkin pesan terakhir untuk tipsnya bagi orang-orang atau bagi teman-teman yang mungkin mengalami gejala-gejala anxiety. Teman-teman ada tips ini, anxiety tips, supaya teman-teman bisa, ini adalah salah satu tips preventif pencegahan supaya teman-teman tidak mengalami gangguan kecemasan. Jadi kurangi alkohol, kurangi kafein, terus habis itu rawat diri, cintai dirimu, rawat dirimu, take care of yourself, terus love yourself juga. Terus kalau misalnya memang sudah terpaksa, ya teman-teman bisa cari cari bantuan, terus take a time out, jadi take a break state sih kalau menurut saya. Kalau misalnya teman-teman sudah jenuh dengan keseharian, ya break state, nanti kembali lagi dengan jiwa yang baru gitu. Terus habis itu talk to someone, jadi ajak orang lain untuk bicara tentang itu, bisa teman, bisa pasangan, bisa orang profesional juga, cari hobi yang baru. Itu mata kuliah materi pertemuan pertama terkait dengan anxiety disorder. Minggu depan kita ketemu bahas tentang mood disorder gitu. Oke, itu saja. Terus apa lagi ya? Mungkin itu dari saya. Kalau misalnya nanti ada yang mau ditanyakan, teman-teman bisa tanya di forum diskusi atau tanya di Zoom, nanti kita ketemu di Zoom. Terus habis gitu apalagi ya,
Sudah, nanti kerjanya tugasnya adalah kuis post test ya. Jadi jangan lupa untuk kerjakan kuis post testnya juga. Sampai ketemu minggu depan, kita bahas tentang mood disorder. Semoga nggak mengalami anxiety disorder. Dadah, sampai ketemu minggu depan.